Boleh diceritakan dulu sedikit tentang Talent Development 4.0. Talent yang sebelumnya kita lakukan hanya secara manual, dulu penggajian, itu kan maksud talent tuh. Kemudian berkembanglah semuanya masuk ke dalam digitalisasi. Penerapan yang sudah pernah Pak Ari terapkan. Nah, waktu itu kita mau bikin sampai people analytic. Ya. Mau ngelihat nih siapa yang kira-kira akan nanti keluar nih dari kantor ini yang resign. Dampak buat organisasi yang dirasakan itu gimana? Dampak terhadap perusahaan atau manfaat bagi perusahaan, kemudian begitu juga untuk karyawan gimana kira-kira? Talent itu kan sangat scarcity ya, sekarang ini talent war di mana-mana. Dan tentu dengan adanya kita manage talent dengan baik, kita bisa mencari talenta kita yang baik itu dari dalam, bukan dari luar. Halo rekan Akar dan halo sobat Genika. Selamat datang di podcast Productivity Talk yang kita selenggarakan pada hari ini. Kerjasama antara Kemenaker dan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Saya host pada hari ini akan memandu sesi kita pada hari ini dengan topik Talent 4.0. Nanti akan dibawakan oleh Pak Ari. Pak Ari ini sudah sangat pengalaman dalam bidang sustainability, kemudian dalam hal teknologi, adopsi teknologi, dan tentunya pengelolaan HR. Nanti kita akan dengar banyak hal, pengalaman-pengalaman beliau dalam bagaimana menerapkan Talent Development 4.0. Mungkin sebelum kita mendengar lebih jauh, kita minta Pak Ari. Selamat datang Pak Ari. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Siap. Pak Ari boleh diceritakan sedikit kemudian tentang Pak Ari. Oke. Sampai pada hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi rekan-rekan Kemenaker dan juga rekan-rekan dari Genika dan semua para sobat pekerja di seluruh Indonesia. Nama saya Ari Cahjanto. Saya sekarang ini adalah konsultan dari Sustainability, HR, dan IT. Namun pengalaman saya sebelumnya sudah 30 tahun berkecimpung di berbagai macam organisasi. Dan terakhir saya di HR dan IT Director di salah satu grup besar di Indonesia, berbidang di telekomunikasi juga. Oke, Pak Ari, kita sudah ngelihat background dan pengalamannya. Nah, topik pada hari ini yang akan dibawakan oleh Pak Ari itu Talent Development 4.0. Siap. Supaya kita sama nih sama sama pemahamannya. Boleh diceritakan dulu sedikit tentang Talent Development 4.0. Ya, kalau kita lihat historicalnya mengenai talent ya, dulu kan HR itu sangat administratif sekali. Mengenai masalah penggajian saja. Dan habis itu kita mulailah HR berkembang, sudah mulai lebih ke praktikal ya. Habis itu terakhir bagaimana kita bisa memprovide ke bisnis. Jadi HR itu adalah bagaimana kita bisa memberikan value kepada bisnis. Nah, talent yang sebelumnya kita lakukan hanya secara manual, dulu penggajian, itu kan maksud talent tuh. Siapa sih yang masuk tepat waktu, siapa yang nggak masuk, itu kan masuk grupnya talent gitu kan. Terus bagaimana orang pandangan terhadap dia, itu semuanya masih manual. Kemudian berkembanglah semuanya masuk ke dalam digitalisasi. Masuk modelnya ke HRIS, Human Resource Information System. Nah, itu juga masih pencatatan aja, tapi tidak bisa melihat bagaimana prediktif nantinya. Nah, talent yang 4.0 ini dengan perkembangan teknologi, adanya AI, big data, itu akan menjadi talent yang bisa kita prediktif, gitu Pak. Oh, jadi yang dimaksudnya ini bahwa dalam pengelolaan talent, itu sudah mengaplikasikan, menggunakan teknologi-teknologi yang terupdate. Kemudian fokusnya itu bagaimana bukan hanya mencatat,
tetapi bagaimana memprediksi ke depan itu seperti apa ya? Betul. Oke. Nah, itu cukup menarik. Mungkin bisa diceritakan selanjutnya itu penerapan yang sudah pernah Pak Ari terapkan. Ya. Jadi talent development, pengalaman saya start bikin itu di waktu saya yang handle HR IT Director sejak tahun 2015. Yeah. Itu saya start dari scratch benar-benar. Staffnya juga mulai dari cuma 20 di 5 kota. Habis itu di tahun akhir 2022 kita bisa mencapai 800 staff di 135 kota. Dan hanya 9 kota yang kita handle waktu itu. Okay. Nah, memang talent development 4.0 is a journey ya. Kita tidak bisa ujuk-ujuk tahu-tahu jadi. Nah, itu kita harus punya satu visi misi bagaimana kita menjalankannya itu. Start dari sistemnya juga modelnya yang 360 degree. Kalau saya diskusi dengan teman-teman yang ada nih sekarang nih, banyak kan antara HRIS gitu dengan identity management, kemudian adanya ERP, CRM, workforce management, network monitoring system, sampai ke level big data, dan bagaimana kita handle ini ke customer, itu masih silo semuanya. Oke. Jadi yang kami lakukan waktu itu adalah build the framework dulu, agreed by the whole party, bukan saya sebagai HR IT Director, tapi juga semua sampai level CEO, CFO, CMO, sampai Chief Network Officer. Dan kita jalankan brick by brick. Karena tidak mungkin tahu-tahu hokus pokus abrakadabra, tahu-tahu udah jadi rumah gitu kan. Iya, Pasti itu. Nah, memang itu. Dan nanti waktu itu kita udah sampai bisa bikin mengkolek, oke, teman-teman bagaimana lokasinya di mana. Karena talent management kan bukan melihat kita bahwa talent itu mana yang pinter, KPI, itu macam-macam semuanya. Termasuk service level agreement apa yang dia kerjain. Jadi kita bikin, nah waktu itu kita mau bikin sampai people analytic. Mau ngelihat nih siapa yang kira-kira akan nanti keluar nih dari kantor ini yang resign. Nih kira-kira nih dengan begini siapa yang diprediktif apakah dia performance-nya akan turun. Karena yang kita collect itu bukan hanya dia datang enggak, KPI-nya seperti apa, tapi juga dilihat bagaimana engagement-nya. Apakah dia hadir di employee activity, apakah dia waktu itu klik smiley face atau enggak. Bahkan kalau masalah pendidikan kita collect ya pastinya ya kan. Tapi juga challenge karena ada pendidikan yang tidak dilakukan oleh kita, tapi karena mereka punya growth mindset, mereka ambil dari luar. Nah, itu kan mereka harus masukin datanya. Nah, yang paling penting adalah kita perlu tahu kondisi keluarganya. Nah, kadang-kadang banyak nih yang saya belum temuin bahwa ada nih. Karena kan kalau kondisi keluarganya mungkin lagi sakit, lagi apa, kan kita nggak bisa tahu nih. Kalau tidak dimasukin datanya. Nah, itu semuanya masuk ke datanya. Jadi tiap bulan kita ngambil data dari asuransi sehingga bisa tahu nih ada tim keluarganya sakit atau enggak. Nah, ini kita bisa prediktif. Kadang kan performance itu kan juga dia jalanin juga bisa jadi kalau kondisi keluarganya pas lagi nggak well, pasti kan performanya turun. Nah, kita si HR bisa langsung datang membantu gitu. Karena kan tadi staffnya kan di mana-mana gitu ya. Nggak bisa bukan staff yang kita bisa lihat tiap hari gitu. Jadi penerapannya cukup luas ya di tempatnya Pak Ari yang sudah diterapin bahwa sampai untuk memahami gimana kondisi karyawan ya. Kondisi karyawan, bukan hanya karyawan aja, tapi kan ada impact dari luar juga gitu kan. Salah satu yang paling dekat yang bisa dikolek adalah keluarga lah. Jadi supaya untuk memastikan karyawan ini dalam kondisi prima, dia dalam melaksanakan pekerjaannya ya. Betul. Nah, kaitannya dengan sustainability, mungkin ini kan Pak Ari juga udah malang melintang di bidang sustainability. Barangkali penerapannya dalam talent development 4.0 ada kaitannya? Nah, pasti ada kaitannya. Kebetulan saya juga certified ya di ISSP, International Society of Sustainability Professional, SEA. Ya, Sustainability Excellence Associate, dan saya juga di Udayana Sustainable Finance and Development.
Jadi pada penerapan talent ini ada kaitannya sama ESG, sama sustainability. Yeah. ESG itu part dari sustainability, ESG, environment, socio, and governance. Oke. Nah, paling penting adalah di sosialnya nih. Sosial itu kan bisa dari sisi karyawan, bisa juga dari eksternal. Nah, kita yang lihat di HR adalah lihat dari sosialnya. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa ISO itu kalau dari Pak Hatta pikir mungkin juga hanya ISO 9000 atau betul. Kalau di tempatnya Pak Hatta mungkin ISO tentang 27001 information security atau mungkin environment. Padahal HR itu ada ISO-nya. HR dari mulai rekrutmen, kemudian managing talent, learning and development itu kan juga part dari managing talent ya. Terus bagaimana diversity, equity, inclusion, itu ada ISO-nya. Nah, kalau kita lihat di websitenya ISO, itu ada bagaimana saat learning and development itu masuk ke 4 ISO. ISO 4 yaitu ISO untuk 4 SDGs maksud saya. Jadi di ISO Learning Development itu masuk ke SDG. SDG itu kan ada 17 SDG. Sustainable Development Goals. Nah, itu bisa masuk ke misalnya SDG nomor 4 tentang pendidikan. Terus SDG nomor 8 itu tentang pekerjaan yang layak. Terus SDG nomor 9 itu tentang inovasi. Itu masuk semua karena buat learning and development talent masuk ke learning development itu bisa buat bikin inovasi. Jadi itu bisa nantinya larinya ke green company nantinya. Dari beberapa tesis dari beberapa jurnal yang saya lihat, ternyata makin ke sini part dari ESG itu makin penting, terutama part S-nya untuk bisa bikin improvement. Revenue beda ya, kan karena ada hal kalau keuangan tuh ada revenue, terus ada korelasi sama bagaimana itu mereduce cost. Nah, karena itu dia larinya ke reduce cost gitu. Nah kalau kita lihat penerapan di tempat Pak Ari kan sudah banyak, maksudnya sudah menerapkan kombinasi teknologi, kemudian sustainability, praktis. Dampak buat organisasi yang dirasakan itu gimana? Dampak terhadap perusahaan atau manfaat bagi perusahaan, kemudian begitu juga untuk karyawan gimana kira-kira? Karena kita manage talent ya. Talent itu kan sangat scarcity ya, sangat sekarang ini talent war di mana-mana. Dan tentu dengan adanya kita manage talent dengan baik, kita bisa mencari talenta kita yang baik itu dari dalam, bukan dari luar. Kalau kita bisa mengambil itu dari dalam, itu kan bisa meningkatkan engagement sebetulnya. Karena menjadi, karir path di sini bagus ya, dia akan itu. Satu, kemudian tentu akan mempermudah kita mencarinya, karena jadi cepat gitu kan. Kemudian jadi karena kita dalam merekrutnya cepat, jadi kan time to marketnya juga cepat dong. Daripada nyari. Kalau dari luar belum, kita harus bajak. Kalau bajak kan cost-nya tinggi. Nah, kalau ini juga bagus gitu karena dalam, dan itu bisa buat attract si karyawan. Wah, kalau kayak gitu talent manajemennya di sini bagus. Saya bisa belajar apa aja dan saya bisa dipredik misalnya nantinya. Itu saya belum terapin ya, tapi mau diterapin misalnya dipredik. Saya mau pingin kayak Pak Hatta. Saya masih belajar apa ya? Kalau Pak Hatta memasukkan data-datanya di situ kan bisa ngeliat, kalau pada Pak Hatta nanti saya harus belajar ini itu gitu. Jadi satu berarti buat si perusahaan itu bisa time to marketnya cepat, jadi cost-nya juga ini. Kalau time to marketnya cepat berarti kan bisa meningkatkan revenue, produktif. Kalau karyawannya produktif, itu juga engage, dia bisa produktif gitu. Kita sudah melihat ya bahwa penerapan teknologi, kemudian penerapan banyak program dan penerapan dalam hal data, kemudian
sekarang kan ada namanya perlindungan data pribadi. Oh ya, betul. PDP. Nah, ini gimana PDP. kaitannya? Ya. Ya jangan sampai deh ya. Karena ini data-data semua kan kita punya namanya employee journey. Mulai dari attract, recruit, onboarding, development, sampai operation, bahkan sampai exit. Ya. Semua data-data kan sebenarnya kita collect tadi ya. Ya. Misalnya tadi data-data CV. Jangan sampai data-data CV habis itu karena kita tidak mengikuti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, itu menjadi, misalnya masih kertas gitu ya, terus habis itu jadi bungkus kacang. Karena sering banyak tuh di luar ya, yang kelihatan, ini kenapa nih kok bisa jadi bungkus kacang gitu. Nah, itu satu tuh. Tapi kita masih lihat lagi, jadi kita masih prudent. Melihat salah satu caranya kita bisa mengantisipasi itu, ya harus jalanin ISO 27001. Oke. Di pengalaman saya, pada waktu saya jadi HR IT Director, hal yang paling pertama saya jalanin memang adalah ISO 9000 buat quality management. Tapi kemudian yang saya harus jalanin itu ISO 20000 dan ISO 27001. Padahal waktu itu belum ada undang-undang PDP waktu itu. Tapi saya udah punya vision bahwa ini jangan sampai bocor. Karena data-data karyawan itu juga sangat rentan ya. Biasanya kan kebocoran itu bukan dari luar, kan dari karyawan sendiri. Phishing lah. Nah, banyak tuh teman-teman IT itu lupa untuk proses hardening. Jadi antivirus yang nggak di-handle, terus passwordnya itu bisa password nggak pernah diganti. Bahkan cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Semenahun. Itu saya berapa kali di pengalaman saya sebelumnya, saya juga lakukan namanya pen test. Jadi saya mengorganize, karena saya sebagai, waktu itu saya sebagai audit untuk disaster management. Disaster management kan bukan cuma masalah ada gempa atau apa. Ini saya bikin ada cyber war. Jadi tahun 2015 sebelumnya itu saya udah lakukan itu. Jadi udah, karena pengalaman itu saya jalanin dulu ISO 20000 sampai 27000. Even ya, kita harus handle tuh. Karena kan data-data karyawan kan ada yang sangat rahasia. Misalnya kayak gaji. Habis itu tanggal lahir, yang mungkin ada yang rahasia, nama ibu kandung, dan KPI itu tidak boleh antar si HR dan IT. Itu harus kita punya namanya user access control. Walaupun si orang IT-nya udah punya integrity pack, itu kita harus lakukan itu. Nah, jadi sebagai teman-teman di HR tuh harus punya roadmap-nya, harus clear tuh. Apa aja sih data-data, atribut apa yang dianggap classified, mana yang generik yang boleh, atau yang umum yang boleh diketahui orang lain. Nah, kalau misalnya sempat bocor, kira-kira impact-nya apa? Tentu satu, brand image. Karena kalau sampai bocor keluar, kan berapa case tuh banyak ya. Data-data karyawan di luar. Berarti kan ada satu, brand image satu. Kedua, bisa jadi disaster within the employee. Kebayang dong kalau misalnya gaji karyawan satu sama lainnya bocor, keluar, bukan bocornya di dalam, tapi juga keluar. Kan katastrofi kan? Nah, memperbaiki brand ini nggak gampang. Gitu. Dan juga pasti bukan hanya brand, tapi juga productivity-nya. Bayangin, yang mestinya ada case, kalau bukan bocor, misalnya ada di hack, misalnya nggak sampai bocor lah, tapi di hack atau apa, itu kan udah nggak bisa produktif gitu, karena orang mestinya bisa beli servisnya mereka gitu kan, atau menggunakan layanan, itu terhambat. Belum lagi orang jadi nggak believe kan. Gitu. Impact-nya banyak sih. Ya, rekan hacker dan Sobat Genika, kita udah lihat gimana manfaat dan impact dari penerapan Talent Development 4.0. Nah, tentu menerapkannya ini tidak mudah ya, atau mudah ya? Nah, panjang lah. Bisa diceritakan sedikit Pak Ari, apa yang perlu diantisipasi pada saat penerapan, atau bagaimana proses penerapan supaya ini berhasil? Jadi waktu itu saya bikin ini. Pertama saya bikin framework dulu.
clear frameworknya, apa yang saya mau lakukan, sampai ada roadmapnya, stages-stagesnya. Karena harus ada buy-in dari top level, bukan hanya sampai CEO, tapi sampai board di atasnya lagi, ownernya bahkan. Bahkan waktu itu saya nggak perlu presentasi ke ownernya yang punya duit, tapi cukup dengan presentasi itu aja, gitu kan? Dia udah lihat, oke, budgetnya sekian, dah dapat kan lock. Kedua, setelah dapat buy-in semuanya, ya tentu saya harus RFP, request for planning lah, clear bidding. Karena juga kan teknologi berkembang cepat ya, jadi kita harus tahu apakah mana yang menjadi priorisasi. Jadi kita sudah lihat situ, kita develop, yang paling sudah itu kan masalah project management, terus sudah develop, tentu juga ada adoption. Sebelum itu kan ada business case ya, jadi business case-nya harus dibikin dulu bahwa mana yang priority. Nah, adoption ini yang challenge juga, karena juga adoption itu kan bagaikan kalau kita punya mobil merek A terus ganti sama mobil merek B. Tentu kan juga masalah penggunaannya beda tuh. Masalah untuk buka bensinnya juga kan beda caranya. Nah, itu kan adoption yang orang jadinya mau make atau tidak gitu. Nah, kita itu kan ada part change management. Kita di HR dan IT itu harus benar-benar monitor, mendengarkan apa sih pain point-nya dari para pengguna ini. Tidak hanya para talent ya, tapi juga para usernya, atasannya. Apa sih pain point-nya? Jadi apakah apa yang kita improve harus diimprove? Apakah karena bisa jadi ini kan pakai brand besar. Nah, bisa jadi bukan masalah teknologinya, tapi masalah bisnis prosesnya kita yang nggak bener. Gitu. Saya selalu pakai framework, saya pakai PPTX. Apa itu PPTX, Pak? People. Jadi kalau saya mau bikin rumah big data, rumah organisasi, rumah sistem yang bagus tuh, saya bikin ada PPTX. Jadi pertama adalah people sebagai pondasi. Kemudian akan ada 2 pilar. Satu pilar policy, proses. Kedua pilar teknologi. Dan itu akan direkat dengan experience. Dengan semennya lah experience. Jadi semua banyak loh teknologi di luar. Tapi kalau bukan people-nya bisa mendesain, itu mereka tidak bisa dan tidak punya wawasan yang luas. Dia nggak akan bisa bikin policy-nya yang bagus, maunya seperti apa. Dan kalau policy-nya jelek, mungkin ribet gitu kan. Kalau orangnya ribet gitu, satu sama lain yang nggak klop gitu kan, pasti bikin bisnis prosesnya ribet gitu kan. Iya, betul. Nah, pasti policy-nya jadi jelek tuh, bisnis prosesnya jelek. Kalau udah bisnis policy-nya jelek, itu pasti impact-nya juga teknologinya ribet gitu. Nggak mau make. Bayangin misalnya, pada waktu kita rekrut kan kita misalnya pakai CV ya. Ada data field macam-macam tuh, misalnya nama, alamat, tanggal lahir. Begitu kita masuk, padahal itu udah dimasukin kan dalam data. Begitu kita masuk sebagai pas waktu onboarding untuk masukin data-data BPJS, kesehatan, tenaga kerja, atau pajak, itu kita mintain datanya lagi. Padahal kan nggak perlu. Iya, betul. Ya itu part dari experience. Kalau kita nggak punya mindsetnya bahwa bagaimana kita melayanin di people satu sama lain, itu akan ini. Jadi kalau misalnya data-datanya yang kita collect masih sama, terus banyak, pasti time to entry-nya panjang, jadi juga bisa jadi productivity-nya jadi jelek dong. Jadi intinya kalau data yang sudah pernah ada, jangan kita minta berulang ya. Kecuali diverifikasi ya, kecuali berubah namanya ya gitu. Ada yang berubah. Tapi rasanya nama, tanggal lahir enggak lah. Tapi alamat bisa berubah. Jadi dalam penerapannya itu sangat penting. Yang pertama adalah komitmen. Betul. Komitmen dari, kalau yang dari Pak Ari ceritakan tadi, komitmen dari owner atau CEO dari satu perusahaan itu untuk mendapatkan ini silakan terapin, budgetnya sekian, silakan jalanin ya. Gitu. Dan kita harus bisa bikin business case. Makanya saya ambil CMA, Pak. Certified Management Accountant. Karena harus bisa bikin business case. Karena kalau enggak, orang HR nanti minta sistem itu seperti kayak anak kecil minta permen kepada ibunya. Tapi nggak bisa menggunakan what is it for the
company. Ya, ya. Kan harus dibikin bisnis case-nya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini seperti yang rekan Naker tadi dengarkan bahwa untuk orang-orang di HR atau yang mengelola HR tidak melulu hanya masalah administratif. Betul. Tetapi harus paham tentang teknologi, harus paham tentang stakeholder yang perlu namanya stakeholder engagement lah ya. Stakeholder engagement ya. Jadi betul. Supaya itu kata kunci untuk bisa kita terapkan secara sukses ya. Betul. Baik Pak Ari, cukup menarik nih Pak Ari. Rekan Naker saya pikir juga sudah mendapatkan insight-insight yang cukup banyak bagaimana mengelola talent di era digital ini, dengan Pak Ari menyebutnya talent development dengan 4.0. Pak Ari, terima kasih Pak Ari. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Hatta, atas kesempatannya. Untuk teman-teman Naker yang lainnya, kita perlu punya growth mindset ya, sama keep on learning lah. Jadi jangan hanya tadi seperti sampaikan, jangan cuma HR aja, tapi kita dengan digital ini kita harus belajar tentang digitalization, AI, big data, dan juga karena bumi juga makin panas, kalau kita bisa bilang boiling ya, bukan hanya global warming, tapi global boiling. Nah, kita harus memikirkan itu tentang sustainability, dan juga HR itu juga harus bisa menghitung business case. Oke. Jadi luar biasa nih HR untuk bisa handle semuanya, karena HR harus bisa drive di bisnis, harus outside in. Gitu. Baik Pak Ari, kita udah dengar yang di penutup tadi bahwa untuk menggerakkan bisnis, HR itu harus memperhatikan teknologi, harus memperhatikan sustainability. Betul. Demi untuk keberlangsungan dan menjaga bumi menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Ari. Kita beri tepuk tangan buat Pak Ari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu rekan-rekan semuanya.